Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Kosek 89 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sistem Manufaktur Sistem Penanganan Material, Perencanaan, dan Pengendalian Produksi. Dan disusun oleh Muhammad Rianto Anwar dengan Kosek 15136211059. Yang kedua ada Andika Rizky Ramanda, Kosek 15136211072, dan saya sendiri Yulianisa Zahra dengan Kosek 15136211070. Next. Sistem manufaktur. Sistem manufaktur 8.1 pendahuluan. Sistem manufaktur terdiri dari semua proses, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini terdiri dari semua sumber daya yang diperlukan untuk mengubah bahan dari bentuk mentah menjadi bentuk jadi. Sumber daya yang terlibat dalam proses transformasi ini dapat berupa manusia, material, uang, mesin, manajemen, energi, dan lain-lain. Komponen sistem manufaktur secara luas dapat dikategorikan sebagai mesin produksi, perkakas, jik, perlengkapan, dan lain-lain. B. Sistem penanganan material. C. Sistem komputer. Dan D. Sumber daya manusia. Mesin produksi, perkakas, jik, perlengkapan, dan lain-lain. Mesin produksi, perkakas, perlengkapan, dan perangkat keras terkait lainnya dalam sistem manufaktur. Istilah workstation mengacu pada lokasi di pabrik di mana beberapa operasi tertentu dilakukan oleh manusia, dan mesin-mesin yang digunakan dalam manufaktur atau perakitan dapat diklasifikasikan menjadi mesin yang dioperasikan secara manual, mesin semi otomatis, mesin yang sepenuhnya otomatis. Mesin yang dioperasikan secara manual. Pada mesin yang dioperasikan secara manual, mesin hanya menyediakan tenaga untuk operasional, namun kendali pengoperasian sepenuhnya berada di tangan operator. Seorang operator diharuskan berada di depan mesin secara terus-menerus selama pengoperasian. Mesin otomatis. Mesin semi otomatis. Mesin semi otomatis melakukan sebagian siklus kerja di bawah suatu bentuk program atau kontrol otomatis, dan pekerja cenderung mengerjakan mesin tersebut selama sisa siklus. Tugas pekerja yang umum termasuk memuat dan membongkar suku cadang. Mesin sepenuhnya otomatis. Mesin yang sepenuhnya otomatis beroperasi untuk waktu yang lama, lebih dari satu siklus kerja, tanpa keterlibatan pekerja dalam pengoperasiannya. B. Sistem penanganan material. Tujuan utama dari sistem penanganan material adalah untuk memuat pekerjaan di setiap stasiun kerja, memposisikan pekerjaan di setiap stasiun kerja, membongkar pekerjaan di setiap stasiun kerja, mengangkut pekerja antar stasiun dalam sistem manufaktur multistasiun, dan menyimpan pekerjaan yang sudah selesai ke dalam penyimpanan. Sistem penanganan material dibahas secara rinci di bab 9. Sistem komputer. Sistem komputer diperlukan untuk mengendalikan fungsi mesin dan untuk berpartisipasi dalam keseluruhan koordinasi dan manajemen sistem manufaktur. Tujuan dari sistem komputer adalah untuk memberikan instruksi kepada pekerja, mengubah program bagian menjadi bahasa mesin, mengendalikan sistem penanganan material, menjadwalkan produksi, memantau langkah-langkah keselamatan, mengendalikan kualitas pekerjaan yang akan diproduksi, dan lain-lain. Dia sumber daya manusia. Pekerja manusia ada dua jenis tenaga kerja yang terlibat dalam sistem manufaktur. Ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Pekerja langsung melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan yang mempunyai nilai tambah yang dicapai dalam pekerjaan tersebut. Mereka secara langsung menambahkan nilai pada pekerjaan dengan melakukan pekerjaan manual atau dengan mengendalikan sistem yang melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung mengelola atau mendukung aktivitas manual tanpa terlibat langsung dalam pemrosesan pekerjaan. Semua administrator, tenaga pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia adalah pekerjaan tidak langsung. 8.2 Sistem manufaktur yang fleksibel. Sistem manufaktur fleksibel atau FMS adalah sel mesin teknologi grup GT yang sangat otomatis terdiri dari sekelompok stasiun pemrosesan, biasanya peralatan mesin kontrol, numerik komputer CNC, pusat yang berhubungan dengan sistem penanganan dan penyimpanan material otomatis dan dikendalikan oleh suatu sistem komputer yang terintegrasi. Itu dapat memproses gaya bagian yang berbeda dalam mode non-batch. Ini dapat
mengakomodasi perubahan jadwal produksi dan desain suku cadang baru. Ini untuk merespon kerusakan peralatan dan kerusakan mesin. Next. 8.2.1 komponen FMS. Biasanya FMS terdiri dari stasiun kerja pemrosesan, perangkat penanganan material, dan perangkat lunak kontrol. Komponen FMS ini dibahas di bawah ini sebagai yang pertama stasiun pemrosesan, peralatan mesin kontrol, numerik NC, CNC, kontrol numerik langsung DNC. Ini adalah stasiun kerja yang dapat diprogram dan mampu mengakomodasi perubahan desain produk tanpa membuat desain produk baru dapat diakomodasi untuk diproses di pusat kerja ini. Dua, sistem penanganan dan penyimpanan material otomatis. Ada kendaraan berpemandu otomatis, ada konveyor, sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis, dan robot industri. Robot industri ini adalah perangkat penanganan material yang digunakan untuk memindahkan komponen dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya. Ini juga digunakan untuk membongkar muat komponen di pusat kerja. 3, perangkat lunak kontrol. Perangkat lunak kontrol adalah program komputer yang digunakan untuk mengontrol seluruh operasi dalam sistem. 4, pekerja manusia. Pekerja manusia digunakan untuk menganalisa seluruh aktivitas termasuk perubahan dalam program komputer. Stasiun kerja FMS terdiri dari fasilitas berikut: pusat permesinan, pengubah kepala, kepala pengindeks, modul penggilingan, per modul, stasiun kerja perakitan, stasiun inspeksi, mesin pengolah lembaran logam, dan stasiun penempatan. Next. 8.2 konfigurasi tata letak FMS. Di barisan ada dua jenis susunan dalam tata letak inline. Pada tipe pertama, bagian-bagiannya bergerak hanya dalam satu arah. Bagian masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya setelah diproses pada berbagai stasiun kerja seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.1. Namun pada susunan tipe kedua, bagiannya dapat mengalir dalam dua arah seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2. Yang kedua ada lingkaran. Dalam susunan loop, bagian-bagian masuk pada satu titik dalam loop dan bergerak dalam loop ketika mesin disusun dalam loop untuk memproses dan akhirnya meninggalkan loop setelah pemrosesan selesai seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.3. 3, ada tangga. Stasiun kerja disusun dalam bentuk tangga dan bagian-bagiannya bergerak dengan cara yang sama seperti ditunjukkan pada gambar 8.4. Yang keempat adalah lapangan terbuka. Dalam pengaturannya, lapangan terbuka tata letak stasiun kerja sedikit rumit dan bagian-bagiannya ditransfer menggunakan AGV. Jalur pergerakan sudah terprogram, susunan ditunjuk pada gambar 8.5. Yang kelima ada sel yang berpusat pada robot. Dalam sel yang berpusat pada robot, bagian-bagian dimuat dan dibongkar dan dipindahkan dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya dengan bantuan robot seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.6. 8.2.3 fungsi komputer di FMS. Berikut fungsi komputer pada FMS. Yang pertama ada pengendalian setiap workstation. Yang kedua ada distribusi instruksi pengendalian ke stasiun kerja. Yang ketiga ada pengendalian produksi. Yang keempat ada pengendalian lalu lintas. Yang kelima ada kontrol antar jemput. Keenam ada sistem penanganan pekerjaan. 7 ada kontrol alat. 8 ada kinerja dan pemantauan sistem. 8.2.4 file data FMS. File data FMS terdiri dari file berikut. Bagian file terprogram ini terdiri program bagian untuk setiap stasiun kerja. Berkas perutean terdiri dari sejumlah lembar rute alternatif. Bagian file produksi ini terdiri dari tingkat produksi untuk berbagai mesin, inventaris dalam proses, dan inspeksi yang diperlukan, dan seterusnya. File referensi palet ini terdiri dari catatan bagian yang memerlukan perlengkapan palet. File alat stasiun ini terdiri dari catatan alat untuk stasiun kerja yang berbeda. File kehidupan alat ini menyimpan catatan masa pakai alat untuk berbagai alat pemotong. 8.2.5 Perencanaan FMS. Perencanaan FMS dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada volume pekerjaan yang akan dihasilkan oleh sistem. Kedua ada variasi dalam routing proses.
Ketiga, ada ciri-ciri fisik bagian kerja. Keempat, ada kelompok bagian ditentukan menurut kesamaan produk. Kelima, ada kebutuhan tenaga kerja FMS. Keenam, ada kisaran volume produksi yang sesuai. Tujuh, ada jumlah minimum mesin per FMS. Delapan, toleransi normal minimum saat bekerja di FMS. 8.2.6 manfaat FMS. Berikut manfaat FMS. Yang pertama, ada pemanfaatan mesin yang lebih tinggi. Yang kedua, ada mengurangi pekerjaan yang sedang berjalan. Ketiga, waktu tunggu produksi yang lebih rendah. Keempat, fleksibilitas yang lebih besar dalam penjadwalan produksi. Kelima, ada produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. 8.3 CAD atau CAM, desain berbantuan komputer dan manufaktur berbantuan komputer. CAD atau CAM melibatkan penggunaan komputer untuk menyelesaikan fungsi tertentu dalam desain dan manufaktur. CAD ini berkaitan dengan penggunaan komputer untuk mendukung fungsi desain, dan CAM berkaitan dengan komputer untuk mendukung fungsi manufaktur. Kombinasi CAD dan CAM dalam bentuk simbolik direpresentasikan sebagai CAD atau CAM untuk mengintegrasikan fungsi desain dan manufaktur dalam suatu perusahaan. Delapan titik tiga titik satu desain dengan bantuan komputer. CAD dapat didefinisikan sebagai aktivitas desain apapun yang melibatkan penggunaan komputer secara efektif untuk membuat, memodifikasi, dan mendokumentasikan secara teknik. Ada 4 fase CAD. Yang pertama, sintesis, modelan geometris. Yang kedua, ada analisa dan optimasi, rekayasa analisa. Yang ketiga, ada evaluasi, review, dan evaluasi desain. Yang keempat, ada presentasi draft otomatis. 8.3.2 manufaktur berbantuan komputer. CAM terutama digunakan untuk perencanaan manufaktur dan pengendalian manufaktur. Dalam perencanaan manufaktur, komputer digunakan secara tidak langsung untuk menyediakan informasi guna perencanaan dan pengelolaan kegiatan produksi yang efektif. Komputer digunakan untuk kegiatan perencanaan berupa pertama, estimasi biaya, kedua, perencanaan proses berbantuan komputer, ketiga, pemrograman bagian dengan bantuan komputer. Keempat, ada pengembangan standar kerja. Kelima, ada penyeimbangan saluran dengan bantuan komputer. Keenam, ada perencanaan produksi dan inventaris. 8.3.3 perencanaan proses berbantuan komputer. Perencanaan proses berkaitan dengan persiapan lembar rute yang mencantumkan urutan operasi dan pusat kerja yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan komponennya. CAPP tersedia hari ini untuk menyiapkan lembar rute. Ini lembar rute biasanya mencantumkan operasi produksi sel mesin atau stasiun kerja tempat setiap operasi yang dilakukan. Perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam waktu standar untuk setiap tugas. Ada dua pendekatan sistem CAPP. Yang pertama, ada sistem trivial atau varian CAPP. Yang kedua, ada sistem CAPP generatif. Sistem pengambilan CAPP ini didasarkan pada GT dan klasifikasi bagian serta sistem pengkodaan. Dalam metode ini, pencarian dilakukan pada file keluarga bagian untuk menentukan apakah ada lembar rute standar untuk kode bagian tertentu. Jika file berisi rencana proses untuk bagian tersebut, file tersebut diambil dan ditampilkan untuk pengguna. Jika file tidak berisi rencana proses standar untuk nomor kode yang diberikan, maka pengguna dapat mencari file komputer untuk nomor kode serupa atau terkait yang mana lembar rute standar. Nah, next. 8.3.4 kontrol numerik. Kontrol numerik atau NC dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk otomasi yang dapat diprogram di mana proses pemesinan dikendalikan oleh angka, huruf, dan simbol. Teknologi NC ini diterapkan pada berbagai macam operasi, namun penerapan utamanya adalah operasi pemesinan. Sistem operasional NC ini terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu program pengajaran,
yang kedua ada unit pengontrol, yang ketiga ada peralatan mesin. Unit pengontrol ini terdiri dari elektronik dan perangkat keras yang membaca dan menafsirkan program instruksi dan mengubahnya menjadi tindakan mekanis peralatan mesin. Elemen khas dari unit pengontrol NC konvensional meliputi pembacaan pita, buffer data, saluran keluaran sinyal ke peralatan mesin, saluran umpan balik dari peralatan mesin, dan kontrol urutan untuk mengordinasikan keseluruhan operasi. Elemen penempatan perangkas mesin adalah bagian dalam sistem NC yang melakukan pekerjaan yang berguna. Ini juga mencakup perkakas pemotong, perlengkapan kerja, dan peralatan bantu lainnya yang diperlukan dalam operasi pemesinan. Ketiga komponen sistem NC ditunjukkan pada gambar 8.7. 8.3.5 kontrol numerik komputer. Struktur sistem CNC hampir mirip dengan sistem NC, namun cara penggunaan programnya berbeda. Dalam sistem NC konvensional, pita berlubang diputar melalui pembacaan pita untuk setiap bagian kerja dan bed. Unit kontrol mesin membaca blok instruksi pada rekaman itu, mengeksekusi blok tersebut sebelum melanjutkan ke blok berikutnya. Di CNC, seluruh program dimasukkan satu kali dan disimpan dalam memori komputer. Siklus pemesinan untuk setiap bagian dikendalikan oleh program yang terdapat dalam memori, bukan dari pita itu sendiri. Konfigurasi CNC ditunjukkan pada gambar 8.8. Fitur-fitur berikut ini terkait dengan sistem CNC. Yang pertama ada penyimpanan lebih dari satu program, yang kedua ada floppy atau disk, yang ketiga pengeditan program di situs peralatan mesin, yang keempat memiliki siklus dan subroutine dan pemrograman, yang kelima ada interpolasi, keenam ada fitur pemosisian untuk pengaturan, ketujuh ada kompensasi panjang pemotong, 8 diagnostik, 9 antarmuka komunikasi. 8.3.6 perbandingan mesin NC dan CNC. Mesin NC ini menawarkan cara yang andal dalam produksian suku cadang mesin menggunakan pemerintah yang telah diprogram sebelumnya. Mesin pemerintah ini terdiri dari karakter alfanumerik yang ditentukan oleh kode IEE ERS 233. Karakter ini dikodekan pada pita kertas berlubang dalam format yang dirancang khusus untuk peralatan mesin tertentu. Program-program ini kemudian akan dibaca ke dalam kontrol NC menggunakan pembaca pita keras. Jika kesalahan program terdeteksi sama ujian, pita kertas harus diedit. Proses ini berarti mengandalkan kaset hingga karakter yang salah, mengetik ulang karakter yang benar, lalu dilanjutkan dengan proses duplikasi. Ini adalah proses yang memakan waktu selama menjalankan proses NC ini. Jika perkakas mulai aus sehingga menyebabkan dimensi bagian mendekati batas toleransi, operator harus menghentikan dan menyetel perkakas untuk mengimbangi kehausan ini. Pada mesin CNC, data untuk kontrol masih dikodekan menggunakan RS233 atau kode RSX YZASC. Satu yang lebih baru dan lebih dapat diterima seluruh program CNC dapat dimuat ke dalam memori kontrol CNC yang memungkinkan pemrograman atau operator mesin mengedit program pada mesin. Jika perubahan program diperlukan, banyak mesin CNC memiliki mesin pelubang pita kertas internal yang kemungkinan pembuatan pita baru pada kontrolnya. Kehausan pahat ditangani dengan menyesuaikan data program dalam memori atau memanggil salah satu dari beberapa offset pahan yang telah diprogram dari register pahat. 8.3.7 numerik kontrol langsung. Kontrol numerik langsung DNC dapat didefinisikan sebagai sistem manufaktur di mana sejumlah mesin dikendalikan oleh komputer melalui koneksi langsung dan secara real time. Tab reader dihilangkan dalam DNC sehingga menghilangkan komponen yang paling tidak dapat diandalkan pada sistem. Alih-alih menggunakan tab reader, bagian program ditransmisikan ke peralatan mesin langsung dari memori komputer. Prinsipnya, satu komputer dapat digunakan untuk mengendalikan hingga 256 peralatan mesin. Ketika mesin membutuhkan perintah kontrol, perintah tersebut dapat dikomunikasikan sistem DNC terdiri dari 4 komponen berikut, seperti yang dibilang pada gambar 8.9. Yang pertama ada komputer pusat, kedua ada memori massal, penyimpanan program bagian NC, ketiga ada jalur telekomunikasi, yang keempat ada peralatan mesin.
8.4 manufaktur land. Land manufacturing adalah filosofi manajemen yang diciptakan oleh Toyota Motor Company. Konsep land manufacturing ini berasal dari Toyota Production System. Land manufacturing adalah filosofi yang menganggap pengeluaran sumber daya untuk setiap proses yang tidak memberikan nilai tambah adalah suatu pemborosan dan harus dihilangkan. Land manufacturing menggabungkan sejumlah alat manajemen seperti just in time, manajemen kualitas total, pemeliharaan produktif total, Kaizen, dan lain-lain. Produksi lain dapat digunakan secara bergantian dengan TPS. Tujuan utama dari produksi ramping adalah untuk mengurangi 7 kategori pemborosan, yaitu cacat, produksi berlebih, transportasi, menunggu inventaris, pergerakan, dan pemrosesan. Beberapa alat lain utama yang diterapkan dalam industri manufacturing diidentifikasi seperti dalam kalah mereka tentang rangkaian pasokan dan 15 alat yang mereka identifikasi adalah perencanaan sistem just in time, full, Kaizen, Kanban, Pokai, Oke, penelitian ini dan pengembangan praktik keselamatan, Six Sigma, pengendalian proses statistik, pemeliharaan produktif total, manajemen kualitas total, TPS, pemetaan aliran nilai, dan 5S. 8.4.13 Land, mudah, murah, dan muri. 8.4.1 3M ada 3M, yaitu mudah, murah, dan muri. Dan manufacturing adalah metode Jepang yang berfokus pada 3M. Yang tersebut adalah mudah, sia-sia, murah, tidak konsisten, dan muri, tidak masuk akal. Mudah secara khusus berfokus pada aktivitas yang harus dihilangkan. Ada berbagai di kategori limbah di industri manufaktur. Limbah secara luas didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menambah biaya pada produksi tanpa menambah nilai pada produk tersebut. Murah. Kedua digunakan untuk murah inkonsistensi ini bertanggung jawab atas variabilitas parameter manufaktur. Murah dapat diamati di semua aktivitas manufaktur karena kurangnya konsistensi. Mungkin terdapat dari variasi dalam dimensi dan spesifikasi produk yang mungkin dianggap sebagai barang bekas atau mungkin memerlukan pengerjaan ulang. Muri, huruf M terakhir digunakan untuk muri atau ketidakwajaran. Mungkin berlaku untuk berbagai aktivitas manufaktur dan manajemen. Contoh, bersikap tidak masuk akal dengan menyalahkan seseorang atas suatu masalah daripada melihat penyelesaian masalah. Tidak masuk akal untuk menyalahkan daripada meringankan masalah. Next. 8.4.2 Sistem produksi Toyota. Toyota adalah perusahaan terkenal di industri manufaktur mobil dan juga TPS. Toyota Production System, yaitu line manufaktur yang terkenal di dunia. Pendiri motor Toyota, Kishiro Toyoda, terpaksa mengembangkan strategi yang paling hemat biaya agar perusahaan tetap kompetitif. Taichi Onho, penemu utama konsep Toyota Production System, telah mengutip sebuah kalimat yang sangat berguna seperti tidak memiliki masalah adalah masalah yang terbesar dari semuanya. Berikut adalah prinsip-prinsip dan manufaktur. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu tunggu, hentikan semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kedua, suatu jalur harus berhenti jika ada masalah. Tiga, tangani kerusakan hanya jika terjadi dalam jumlah staf yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Empat, tanyakan pada diri Anda mengapa 5 kali. 5, melatih orang untuk mengikuti aturan dan standar seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. 6, temukan di mana suatu suku cadang dibuat dengan harga murah dan digunakan harga tersebut sebagai patokan. 7, mengembangkan orang-orang yang mampu memunculkan ide-ide unik. Jidoka punya prinsip mengharuskan jalur produksi berhenti ketika terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan di stasiun 1, operator menekan tombol di papan display semua stasiun kerja, semua pekerjaan terhenti dan semua orang turun tangan untuk memecahkan masalah. Jalur ini berhenti di sini karena alasan tertentu. Next. 8.4.3 Evolusi motor Toyota dan konsep
dan manufacturing Taichi Ono yang dianggap sebagai pencipta sistem produksi Toyota dan bapak sistem Kanban bergabung dengan Toyota Automotive Loan Works setelah lulus dari Sekolah Menengah Teknik Nagoya pada tahun 1932. Di awal karirnya, ia memperluas konsep GIT yang mengembangkan metode logi untuk menghasilkan komponen dan suprakitan yang dibutuhkan secara tepat waktu untuk mendukung perakitan akhir dalam kekacauan Perang Dunia II. Loomworks diubah menjadi Motorworks dan Taichi Ono melakukan transisi ke produksi suku cadang mobil dan truk. Perang tersebut mengakibatkan seluruh fasilitas produksi Toyota Group Works diratakan, namun di bawah manajemen Eiji Toyoda, pabrik tersebut dibangun kembali secara bertahap dan Taichi Ono memainkan peran utama dalam menetapkan prinsip dan metodologi GIT yang dikembangkan dalam proses manufacturing. Di operasi otomotif grup Toyota yang direkonstruksi, Taichi Ono mengelola operasi pemesinan dalam kondisi kekurangan material yang parah akibat perang. Secara bertahap, ia mengembangkan metode yang lebih baik untuk mendukung operasi perakitan. Dua lainnya, bapak-bapak yang membantu membentuk sistem produksi Toyota adalah Shigeru Shinho, seorang konsultan kualitas yang dipekerjakan oleh Toyota yang membantu implementasi inisiatif kualitas, dan Edward Deming yang membawa kendali proses statistik ke Jepang. 8.4.4 Konsep Sistem GIT. Konsep GIT menyatakan tidak ada yang diproduksi sampai diperlukan. Menurut sistem GIT, barang jadi dirakit sesaat sebelum dijual. Perakitan dibuat selama sebelum produksi dirakit dan komponen dibuat saat sebelum perakitan dibuat. Di sini, persediaan barang dalam proses selalu dijaga pada tingkat yang rendah sehingga mengurangi waktu tunggu produksi. Perusahaan harus mencapai dan mempertahankan tingkat kinerja tinggi di seluruh area operasionalnya untuk memfasilitasi kelancaran aliran material dalam sistem JIT. Sistem JIT melibatkan partisipasi aktif, keterlibatan, dan kerjasama seluruh karyawan. Sistem manufaktur JIT didasarkan pada konsep perbaikan berkelanjutan dan mencakup dua komponen yang saling mendukung, yaitu keterlibatan manusia dan pengandalan kualitas total. Keterlibatan masyarakat, manajemen sumber daya manusia memegang peran penting dalam penerapan sistem manufaktur GIT. Keberhasilan penerapan program GIT memerlukan kerja tim, disiplin, dan keterlibatan pemasok. Kerja tim melibatkan aktivitas seperti program saran, syura pendapat, dan program lingkaran kualitas yang memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi secara aktif. Program saran dan syura pendapat dilakukan untuk mendorong karyawan mengeluarkan ide-ide mereka tentang bagaimana meningkatkan suatu proses dalam lingkaran kualitas. Orang-orang yang berada dalam jenis operasi serupa bertemu secara berkala dan mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan kualitas proses mereka. Keterlibatan pemasok. Perusahaan dalam melibatkan pemasok dalam penjualan desain dan penyerahan desain dan metode baru untuk meningkatkan kualitas atau produktivitas produk. Perusahaan JIT menjalin hubungan strategis yang pemasoknya daripada mengundang tawaran kompetitif dari sekelompok pemasok. Perusahaan GIT dapat membagikan rencana dan jadwal produksi dengan pemasoknya sehingga mereka dapat merencanakan kebutuhan bisnis dan kapasitas mereka sebelumnya. Pemasok harus mencurahkan jadwal mereka untuk kebutuhan perusahaan JIT karena mereka berkontribusi terhadap peningkatan operasi fakturing perusahaan. Menyaran jadwal produksi linear, melakukan identifikasi dan penghapusan kemacetan produksi, keseimbangan dalam sistem produksi, dan pengurangan waktu stok. Titik 4.5 GIT, yaitu manufacturing berupaya memperlancar aliran material dari pemasok ke pelanggan sehingga meningkatkan kecepatan proses manufaktur. Tujuan JIT adalah mengubah sistem manufaktur secara bertahap dan bukan secara drastis, termasuk poin-poin berikut. Yang pertama, agar lebih tanggap terhadap pelanggan. Kedua, untuk memiliki komunikasi yang lebih baik agar departemen dan pemasok. Ketiga, agar lebih fleksibel. Yang keempat, mencapai kualitas yang lebih baik. Kelima, mengurangi biaya produk. 8.4.6 Kelebihan sistem GIT. Keuntungan dari sistem GIT bagi perusahaan diberikan di bawahnya sebagai yang pertama, peningkatan pemanfaatan mesin dan peralatan. Kedua, mengurangi investasi pada persediaan. Ketiga, peningkatan kualitas produk atau layanan. Keempat, pengurangan kebutuhan ruang perusahaan. Kelima, pengurangan waktu siklus produksi.
Keenam, tanpa biaya penyimpanan dan pemeliharaan inventaris. 7, hubungan yang lebih erat dengan pemasok. Ke-8, mengurangi dokumen formal. Dan yang ke-9, keterlibatan karyawan yang lebih tinggi karena mereka mengejar dan menghasilkan barang yang berkualitas baik. Keuntungan sistem CET bagi pemasok adalah kontrak pemasok bahan yang terjamin jangka panjang, permintaan bahan yang stabil, dan berkelanjutan, pengeluaran yang lebih sedikit untuk kegiatan promosi, dan pembayaran tepat waktu untuk bahan yang dipasok. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 8.4.7 Kontrol Kanban dan dalam Lean Manufacturing. Kontrol Kanban menggunakan tingkat persediaan penyangga dalam sistem untuk mengatur produksi. Ketika buffer mencapai tingkat maksimum yang telah ditetapkan, mesin upstream diperintahkan untuk berhenti memproduksi jenis komponen tersebut. Hal ini sering dilakukan dengan menyadarkan kartu, yaitu Kanban, antara mesin dan buffer hilir. Mesin harus memiliki kartu sebelum dapat memulai pengoperasian. Kemudian dalam mengambil bahan mentah dari buffer hulu atau input, melakukan operasi melampirkan kartu ke bagian yang sudah jadi dan memasukkan ke dalam buffer hilir atau output. Jumlah kartu yang beredar menentukan ukuran buffer, karena setelah semua kartu terpasang ke bagian dalam buffer, tidak ada lagi bagian yang dapat dibuat. Saat mesin mengambil bahan mentah untuk melakukan suatu operasi, mesin juga melepaskan kartu yang melekat pada bahan tersebut. Kartu tersebut kemudian diedarkan kembali ke hulu untuk memberi sinyal pada mesin hulu berikutnya untuk melakukan operasi lain. Dengan cara ini, permintaan atas satu unit barang jadi akan meresap ke dalam rantai pasokan. Pada gambar 8.10, penggerakan bagian ditunjukkan dengan panah tebal. Sirkulasi Kanban ditunjukkan dengan panah tipis. Mesin ditampilkan secara lingkaran dan buffer sebagai segitiga. Buffer terakhir adalah penyediaan suku cadang yang sudah jadi. Kontrol Kanban memastikan bahwa suku cadang tidak dibuat kecuali sebagai respon terhadap permintaan. Analoginya seperti supermarket. Hanya barang yang sudah terjual yang diisi kembali di rak. Namun, ia mempunyai kelemahan besar karena menggunakan bagiannya sendiri sebagai pembawa informasi. Sebuah mesin diberitahu untuk memberhentikan produksi ketika buffer outputnya penuh. 8.5 Manufaktur cepat. Agility adalah alat untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar yang berkelanjutan dan tidak terduga yang didorong oleh produk dan layanan yang dirancang pelanggan. Konsep manufaktur yang fleksibel dan lebih responsif memunculkan konsep baru, yaitu Agile Manufacturing System atau AMS. Guna Sekaran dan Yusuf 2002. Konsep Agile Manufaktur pertama kali diluncurkan pada tahun 1991 di Leipzig University. Manufaktur tangkas adalah kombinasi sistem manufaktur yang fleksibel dan responsif. Manufaktur fleksibel menunjukkan kemampuan untuk mengubah keseluruhan sistem sesuai perubahan kebutuhan pelanggan. Kelincahan tidak sama dengan keramaian. Lean Manufaktur difokuskan pada penghapusan pemborosan dan persediaan dalam jumlah besar. Lean menghasilkan produktivitas dan kualitas yang tinggi, namun tidak selalu berarti responsif. Namun Lean Manufaktur mengurangi biaya produksi dengan menghilangkan pemborosan biaya, dan daya tanggap bagi AMS sama pentingnya. 8.1 Variabel AMS. Fleksibilitas manufaktur. Fleksibilitas manufaktur dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem manufaktur untuk menyesuaikan kemampuannya untuk menghasilkan produk berkualitas
secara tepat waktu dan hemat biaya untuk merespon perubahan karakteristik produk, pasokan dan permintaan material, atau untuk menggunakan peningkatan proses teknologi. Avitatur dan Swamidas 2007 meneliti fleksibilitas manufaktur mulai dari pengembangan konsep hingga integrasi pembeli pemasok. Perencanaan produksi strategis. Terdapat sejumlah ketidakpastian terkait aktivitas produksi seperti fluktuasi permintaan, pengenalan produk baru, atau penyesuaian produk yang sudah ada. Untuk menanggapi ketidakpastian permintaan, produsen harus memiliki beberapa pilihan seperti outsourcing, subkontrak seperti produksi lembur, upah harian pekerja, perluasan pabrik, dan lain-lain. Untuk memperkenalkan produk baru ke pasar dalam waktu singkat diperlukan mesin generik dan multi mesin. Personel terampil dengan teknologi canggih dan departemen penelitian dan pengembangan yang kuat untuk menyesuaikan produk yang sudah ada. Titik pemisahan dalam pembuatan atau perakitan harus dialihkan ke tahap terakhir. Rekayasa serentak. Rekayasa serentak juga disebut rekayasa simultan, diciptakan di Amerika Serikat pada tahun 1989. Ini berarti cara kerja di mana berbagai aktivitas rekayasa dalam pengembangan produk, pengembangan proses, dan pengembangan dukungan lapangan diintegrasikan dan dilakukan sebanyak mungkin secara paralel, bukan secara urutan berurutan. Tim multifungsi dan teknik baru seperti CAD atau CAM, Computer Aided Engineering atau CAE, CAP, Design for Manufacturing atau DMF, Design for Assembly atau DFA, dan Quality Function Deployment atau QFD memainkan peran penting dalam rekayasa bersamaan. Otomasi di bidang manufaktur. Otomasi merupakan integrasi pengetahuan berbagai bidang seperti mekanik, elektronik, komputer, dan teknologi informasi. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi waktu tunggu produksi, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya produksi. Beberapa teknologi penting yang sering digunakan adalah FMS, GT, manufaktur seluler, pengendalian kualitas berbantuan komputer atau CAD/QC, CNC, DNC, AGV, AS atau RS, dan lain-lain. 8.1.8.5.1 variabel AMS. Pembuatan prototipe cepat. Rapid prototyping atau RP adalah kombinasi teknologi yang mengubah secara langsung file desain menjadi prototipe yang digunakan dalam analisis selama fase pengembangan desain dengan waktu yang singkat. RP mampu menghasilkan prototipe dalam waktu tunggu yang lebih singkat dengan pemborosan materi yang lebih sedikit. Manfaat teknologi yang berharga ini menjadikan layak untuk manufaktur yang tangkas. Prototipe adalah proses analisis desain produk sebelum digunakan secara nyata. RP telah digunakan dalam produksi objek 3 dimensi dengan stereolitografi. Sistem informasi terintegrasi. Fleksibel sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem informasi koleksi organisasi untuk beradaptasi dan mendukung perubahan kebutuhan fungsi bisnis seperti pengembangan produk, sumber daya, manufaktur, dan logistik, serta tujuannya strategis lainnya. Sechi dan King pada tahun 1994 mengembangkan konsep yang disebut CAPITA atau keunggulan kompetitif yang disediakan oleh aplikasi teknologi informasi.
yang mengukur manfaat kompetitif perusahaan yang diperoleh melalui penggunaan aplikasi teknologi informasi tunggal. Tenaga kerja multifungsi. Kebutuhan akan seringnya perubahan peran dan tanggung jawab menunjukkan perlu tenaga kerja yang multifungsi agar kita ada peminatan baru atau dalam keadaan berubah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dalam pekerjaan apapun karena keterbatasan waktu. Hal ini dianggap sebagai fleksibilitas manusia dan komponennya adalah fleksibilitas keterampilan karyawan, kemampuan penggantian keterampilan dan pemanfaatan keterangan karyawan, kemitraan yang cepat dan pengembangan pemasok. Sebuah organisasi manufaktur tidak bisa menjadi ahli dalam sebuah aktivitas bisnis, seperti rantai pasokan, kebijakan pemerintah, peraturan, dan undang-undang perdagangan, formalitas hukum, dan tindakan pesaing. Oleh karena itu, aliansi strategis telah menjadi kebutuhan bagi produsen dalam lingkungan bisnis saat ini. Kemitraan yang cepat, penyediaan yang layanan ini telah menjadi faktor yang mempengaruhi kelincahan atau guna guna sekaran pada tahun 1998. Fleksibilitas sumber daya terintegrasi dalam manajemen rantai pasokan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengirim produksi dan layanan secara tepat waktu dan efektif. Fleksibilitas pengadaan adalah kemampuan untuk mengubah keputusan pengadaan seperti jumlah pemasok, persatu per suku cadang dan jadwal pengiriman. Fleksibilitas penggandaan memfasilitasi respon yang lebih cepat ketika ada ketidakpastian. Oleh karena itu, hal ini berdampak positif pada fleksibilitas manufaktur. Fleksibilitas pengadaan mungkin mendukung hubungan jangka panjang dengan pemasok, namun kemitraan strategis dengan fleksibilitas lebih bermanfaat untuk menutupi berbagai ketidakpastian dalam rantai pasokan. Produsen selalu berusaha mencari pemasok yang dapat diandalkan dan menjalin hubungan strategis dengan mereka. 8.5.1 variabel AMS. Pembentukan perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah integrasi sementara organisasi berdasarkan kompetensi. Ini yang memiliki fokus pada kecepatan memasuki pasar, pengurangan biaya, dan kualitas. Suatu organisasi mungkin tidak berhasil sendirian dalam memproses perubahan pasar dengan cepat. Oleh karena itu, aliansi sementara berdasarkan kompetensi inti dapat membantu mencapai peningkatan fleksibilitas dan daya tanggap organisasi. 3 faktor penting dalam kemitraan adalah mitra kualifikasi, evaluasi desain produk, dan kemampuan mitra potensial. Pemilihan jumlah mitra optimal untuk pembuatan produk tertentu. Keputusan produk. Keputusan produk didasarkan pada informasi pasar, ketersediaan sumber daya, bauran produk, dan diferensiasi produk yang tertunda. Dalam sistem berbasis dorong, keputusan produksi didasarkan pada perkiraan jangka panjang, sedangkan sistem berbasis tarik didasarkan pada permintaan. Harus ada saluran informasi yang kuat untuk mengetahui perubahan perilaku pasar. Sistem informasi pasar. Sistem informasi pasar merupakan basis bagi IMF atau agility, berarti mengikuti irama pasar. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi pasar yang kuat untuk mengetahui perubahan kebutuhan pelanggan dan perilakunya dengan strategi pesaing. Hal ini juga sangat membantu untuk memperkirakan permintaan dan menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk campuran. Bauran produk adalah sekumpulan produk serupa atau berbeda dengan berbagai konfigurasi dan spesifikasi yang disediakan oleh pabrikan yang sama.
Hal ini dapat membantu memenuhi permintaan pelanggan yang beragam. Buaran produk sangat membantu untuk merancang dan menghasilkan produk baru atau produk yang disesuaikan dengan waktu tunggu yang singkat. Misalnya, Maruti Suzuki awalnya memproduksi model Marui 800 dan kini memproduksi model mobil baru setiap 2 sampai 4 tahun sesuai kebutuhan pasar India. Penundaan produk. Penundaan produk merupakan penundaan waktu suatu produk mendapatkan identitas menggunakan tingkat kesamaan suku cadang yang tinggi pada tahap awal proses manufaktur dapat menunda diferensiasi produk. Misalnya dalam induksi pakaian, jadi secara tradisional pembuatan pakaian dimulai dengan pewarnaan benang yang dilanjutkan dengan perajutan pakaian. Proses ini dapat mengakibatkan kebiasaan stok warna yang diinginkan dan kelebihan penelitian warna yang tidak populer. Bab 9, Sistem Penanganan Material. 9.1, Pendahuluan. Sistem penanganan material diterapkan baik dalam sistem manufaktur maupun distribusi. Ini adalah aktivitas yang tidak menambah nilai namun melibatkan biaya. 3. Fungsi dasar sistem penanganan material adalah pengambilan muatan, mengangkut muatan, dan menurunkan muatan. Efektivitas produk dapat ditingkatkan dengan menyediakan jumlah bahan yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. 9.2, Hubungan antara penanganan bahan dengan layout pabrik. Sistem penanganan material harus diintegrasikan dengan fungsi penanganan material berikut. 1. Transportasi ke fasilitas produk. 2. Penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan. 3. Transportasi menuju pusat kerja atau stasiun kerja. 4. Transportasi antara operasi dan pementasan. 5. Pengemasan dan pengiriman. 9.3, Fungsi sistem penanganan bahan. Fungsi material handling adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan tata letak pabrik, gedung, dan pusat produksi sesuai dengan jenis peralatan penanganan material tertentu. 2. Untuk meminimalkan kecepatan peralatan dan kecepatan penanganan material. 3. Untuk mengoptimalkan kecepatan peralatan dan perangkat penanganan material. 4. Untuk menghilangkan atau meminimalkan kemunduran. 5. Untuk mencegah kecelakaan dan memfasilitasi penggerakan material yang aman. 6. Untuk meminimalkan kerusakan material pada penggerakan bongkar muat. 7. Meminimalkan biaya penanganan material. 8. Untuk memberi pelatihan kepada orang-orang yang mengoperasikan peralatan penanganan material agar penanganannya efisien dan kerjasama. 9.4, Tujuan sistem penanganan bahan. Tujuan dari penanganan material adalah 1. Untuk meningkatkan pemanfaatan ruang dan menyimpan bahan-bahan di rak. 1 di atas yang lain. Penanganan material umumnya mempengaruhi kebutuhan ruang. 2. Untuk meningkatkan efisiensi operasi dengan mengurangi penanganan material. Meningkatkan bahan pergerakan dengan menggunakan perangkat penanganan material yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya penanganan material. 3. Memastikan pengiriman material tepat waktu di berbagai pusat atau fasilitas kerja. Bahan, suku cadang, dan produk jadi harus dipindahkan dari tempat penyimpanan ke tempat tujuan dengan cepat dan efisien. 4. Mengurangi biaya produksi dengan meningkatkan kapasitas, memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan pemanfaat peralatan dan ruangan, serta mengurangi biaya penanganan material. 9.3, Fungsi sistem penanganan bahan. Fungsi material handling
9.5 Prinsip-prinsip sistem penanganan bahan. Penanganan material adalah suatu teknik yang efisiensinya diatur oleh prinsip-prinsip berikut. 1. Material harus dipindahkan seminimal mungkin. 2. Waktu setiap gerakan harus diminimalkan. 3. Jarak setiap gerakan harus diminimalkan. 4. Prinsip beban satuan harus diterapkan. 5. Umpan gravitasi harus digunakan sedapat mungkin karena merupakan sumber tenaga penggerak yang paling murah. 6. Penanganan ulang dan kemunduran material harus dihindari. 7. Peralatan penanganan material yang tepat harus dipilih sehingga keselamatan dan efisiensi dan fleksibilitas dapat dipertahankan. 8. Desain wadah, palet, drum, dan lain-lain harus ekonomis dalam penanganan dan mengurangi kerusakan material selama pengangkutan. 9. Jasa penanganan material tidak boleh mengganggu alur produksi. 10. Keselamatan masyarakat harus dijaga dan menjadi prioritas utama. 11. Penyediaan fasilitas siaga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kerusakan yang tiba-tiba tidak menghentikan operasional. 12. Harus ada pemeliharaan berkala terhadap peralatan penanganan material. 13. Layanan penanganan material harus dievaluasi secara berkala dan perubahan yang diperlukan harus dilakukan jika memungkinkan. 14. Dampak buruk terhadap lingkungan harus diminimalkan ketika memilih peralatan dan prosedur penanganan material. 15. Menyederhanakan penanganan dengan menghilangkan, mengurangi atau menggabungkan gerakan dan atau peralatan yang tidak diperlukan. 9.6 Peralatan penanganan bahan. Peralatan penanganan material dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama berikut. 1. Peralatan transportasi. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan material dari suatu lokasi ke lokasi lain. Subkategori utama peralatan transportasi adalah konveyor, derek, dan truk industri. 3. Peralatan penentuan posisi. Peralatan ini digunakan untuk menangani material di satu lokasi sehingga material berada pada posisi yang benar untuk penanganan, pemesinan, pengangkutan, dan penyimpanan selanjutnya. 3. Peralatan pembentuk beban unit. Peralatan ini digunakan untuk membatasi material sehingga menjaga integritasnya ketika menangani suatu muatan selama pengangkutan dan penyimpanan. 4. Peralatan penyimpanan. Peralatan ini digunakan untuk menampung atau menyangga material selama periode waktu tertentu. Atau misalnya mesin penyimpanan atau pengambilan pada sistem penyimpanan atau pengambilan otomatis. 5. Peralatan identifikasi dan kontrol. Peralatan ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan untuk mengordinasikan aliran material dalam suatu fasilitas dan antara fasilitas dan pemasok serta pelanggannya. 9.6.1 Peralatan transportasi. Konveyor saluran. Queue conveyor digunakan untuk mengumpulkan material dalam jumlah besar di area pengiriman. Konveyor roda. Wood conveyor terdiri dari rangkaian roda skate yang dipasangkan pada suatu poros atau poros. Conveyor roller conveyor digunakan untuk menangani material yang kaku. Ini memungkinkan bertenaga atau diberi makan gravitasi. Selanjutnya konveyor sabuk datar. Konveyor sabuk datar digunakan untuk mengangkut material berbobot ringan dan sedang
antar operasi, departemen, tingkat, dan bangunan ketika diperlukan tanjakan atau penurunan. 9.6.1 Peralatan transportasi. Konveyor ember. Bucket konveyor digunakan untuk memindahkan material curah secara vertikal atau miring. Bucket dipasangkan pada kabel, rantai, atau sabuk seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.5. Bucket secara otomatis dibongkar pada akhir pengoperasian konveyor. Ada konveyor skrup. Konveyor skrup terdiri dari tabung yang melalui helix yang dipasangkan pada poros berputar untuk mendorong material lepas ke depan dalam arah horizontal atau miring. Hal ini paling diterapkan dalam industri pengolahan dan pengolahan kimia. 9.6.1 Peralatan transportasi. Konveyor pneumatik. Konveyor pneumatik dapat digunakan untuk menggerakkan material dalam jumlah besar dan satuan. Pada konveyor ini, tekanan udara digunakan untuk mengalirkan materi melalui sistem tabung vertikal dan horizontal. Konveyor pengangkat vertikal. Konveyor pengangkat vertikal digunakan untuk transfer vertikal intermiten, frekuensi rendah, membawa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan beban ke lantai yang berbeda. Selanjutnya konveyor troli. Perangkat ini menggunakan serangkaian troli yang didukung dari atau dari dalam jalur overhead. Troli ditempatkan pada jarak yang sama dalam jalur lock tertutup dan digantung pada rantai. Next. 9.6.1 Peralatan transportasi. Jeep derek. 9.10 Jeep derek beroperasi seperti sebuah lengan pada suatu area kerja di mana dapat berfungsi sebagai manipulator untuk memposisikan pekerjaan. Derek jembatan. Jembatan dipasang pada jalur yang terletak di dinding seberang fasilitas dan memungkinkan penanganan 3 dimensi. Kendaraan beroda. Gantry crane bisa berkaki tunggal, berkaki ganda, atau tipe bergerak. Derek ini mirip dengan derek jembatan, hanya saja derek ini ditopang oleh lantai pada salah satu atau kedua ujungnya, bukan ditopang di atas kepala dan digunakan untuk menjangkau sebagian kecil area kerja dibandingkan dengan derek jembatan. Selanjutnya derek penumpuk, mirip dengan derek jembatan namun alih-alih menggunakan kerekan, ia menggunakan tiang dengan garpu atau platform untuk menangani beban unit, dilengkapi dengan truk fork di atas rel. Next. Transportasi. 9.6.1 Peralatan transportasi. Truk tangan. Hand truck digunakan untuk memindahkan beban yang lebih ringan. Truk roda 2 digunakan untuk memiringkan muatan dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dolly adalah truk tangan beroda 3 atau ganda dengan platform datar yang muatannya digunakan untuk mendorong karena tidak memiliki pegangan. Truk tangan lantai adalah truk tangan beroda 4 atau ganda dengan pegangan untuk mendorong atau kaitan untuk menarik. Jack paket, jack palet.
Pada dongkrak ini roda depan dipasang di dalam ujung garpu dan memanjang ke lantai karena palet hanya diangkat secukupnya untuk membersihkan lantai. Untuk penggerakan selanjutnya, palet yang dapat dibalik tidak dapat digunakan. Palet bermuka dua yang tidak dapat dibalik tidak dapat memiliki papan dek yang roda depannya memanjang hingga ke lantai dan hanya memungkinkan masuk dua arah ke dalam palet string. Berlekuk empat arah karena garpu tidak dapat dimasukkan ke dalam palet takik. 9.6 Peralatan transportasi. Penumpukan walkie. Walkie stack digunakan untuk pengangkatan dan atau perjalanan manual dan penyangga beban cradle. Perangkat ini mungkin ditenagai oleh mesin. Truk angkat yang diimbangi. Ini juga disebut dengan truk forklift. Berat kendaraan ini di belakang roda depan truk mengimbangi berat muatan dan roda depan bertindak sebagai titik tumpu atau titik poros kapasitas terukur yang digunakan untuk mengangkat beban melebihi ketinggian 13 kaki. Ini sangat berguna di pabrik karena fleksibilitasnya. Pengoperasian di dalam atau luar ruangan pada berbagai permukaan berbeda, berbagai kapasitas beban yang tersedia, dan berbagai lampiran tersedia. Kendaraan berpemandu otomatis. Kendaraan berpemandu otomatis atau AGV tidak memerlukan operator apapun. Mereka cocok untuk operasi aliran material acak dengan biaya tenaga kerja tinggi, berbahaya, atau sensitif terhadap lingkungan. Volume rendah hingga menengah, jarak menengah hingga jauh, atau transportasi antar sel kerja dalam lingkungan sistem manufaktur yang fleksibel. 2. Sarana panduan yang digunakan untuk sistem AGV adalah jalur tetap, kawat, selotip, cat untuk panduan, dan berkisaran bebas atau dipandu perangkat lunak. Namun perkiraan posisi absolut atau dari laser diperlukan untuk memperbaiki kesalahan perhitungan mati. Next. 9.6.2 Peralatan penentuan posisi. Peralatan pemosisian digunakan untuk memberikan orientasi atau posisi yang tepat pada material atau pekerja. Peralatan ini memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas setiap pekerja bila frekuensi penanganannya tinggi. 2. Meningkatkan kualitas produk dan membatasi kerusakan pada bahan dan peralatan ketika barang yang ditangani berat atau sulit dipegang, dan kerusakan mungkin terjadi karena kesalahan manusia atau kurang perhatian. 3. Mengurangi kelelahan dan cedera ketika di lingkungan berbahaya atau tidak dapat diakses. Angkat atau miringkan atau putar meja. Meja diangkat digunakan ketika pemosisian melibatkan pengangkatan, kemiringan, atau mematikan beban. Peralatan dermaga. Ini digunakan di dermaga pemuatan untuk mengkompensasi perbedaan ketinggian antara bak truk dan dermaga. Tabel indeks putar. Tabel pengindeksan putar digunakan untuk memindahkan komponen
komponen kecil secara sinkron dari stasiun ke stasiun dalam satu pusat kerja. Next. 9.6.2 peralatan penentuan posisi. Pengumpan bagian. Pengumpan bagian digunakan untuk memberikan makan dan mengarahkan bagian-bagian kecil yang identik, khususnya dalam operasi perakitan otomatis. Menggerakkan bagian-bagian dalam tumpukan acak disalurkan sehingga setiap bagian secara otomatis mengambil orientasi tertentu, di mana kesimetrisan suatu bagian menentukan kemungkinan orientasinya. Manipulator. Manipulator digunakan untuk transisi vertikal dan horizontal serta rotasi bahan ini dapat diberi daya secara manual, elektrik, dan pneumatik. Robot industri digunakan dalam penentuan posisi untuk memberikan gerakan beban yang terprogram secara variabel. Robot industri cerdas memanfaatkan informasi sensonik untuk tindakan kontrol yang kompleks dibandingkan dengan gerakan pilih dan tepat yang sederhana dan berulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prianto Anwar. 9.6.3 Beban satuan peralatan formasi. Peralatan pembentukan muatan unit adalah berbagai jenis pengemasan material yang dapat memberikan pergerakan atau penanganan material yang aman. Ini bisa berupa kotak, tas, karton, palet, selip, lembaran, selip, wadah, dan lain-lain. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan beban unit seperti yang dibahas di bawah ini. Untuk keuntungan dari beban unit, satu, lebih banyak barang yang dapat ditangani pada waktu yang sama, sehingga mengurangi jumlah perjalanan yang diperlukan dan berpotensi mengurangi biaya penanganan waktu bongkar muat dan perusahaan produk. Memungkinkan penggunaan peralatan penanganan material standar. Kerugian dari beban unit, waktu yang dihabiskan untuk membentuk dan memecah beban unit, biaya kontainer, palet, dan bahan penahan muatan lainnya yang digunakan dalam satuan muatan. Wadah palet yang kosong mungkin yang perlu dikembalikan ke tempat asalnya. 9.6.4 Peralatan penyimpanan. Alasan paling umum untuk menyimpan suatu produk memungkinkan elemen produksi lainnya beroperasi lebih efisien per unit karena biaya tetap yang terkait dengan pemanfaatan elemen tersebut dapat tersebar ke lebih banyak produk. Misalnya menyimpan hingga satu truk penuh produk di suatu fasilitas, mengurangi biaya pengiriman per unit, dan berpaling untuk penyimpanan WIP memungkinkan produksi batch yang mengurangi biaya peraturan per unit. Alasan potensial lainnya untuk menyimpan adalah menjembatani waktu yang memungkinkan produk tersedia saat dibutuhkan pemrosesan untuk beberapa produk. Penyimpanan dapat dianggap sebagai operasi pemrosesan karena produk tersebut mengalami perubahan yang diperlukan selama penyimpanan dan mengamankan, misalnya penyampaian limbah material. Peralatan penyimpanan yang digunakan dalam suatu industri adalah rak, rangka, rak tempat, sampah, laci, AS, RS, dan lain-lain. Sistem penyimpanan atau pengambilan otomatis ini terdiri dari sistem terintegrasi yang digunakan komputer yang mengaplikasikan media penyimpanan, mekanisme transportasi, dan kontrol dengan berbagai tingkat otomatisasi untuk penyimpanan acak produk dan bahan secara tepat dan akurat. Mesin penyimpanan pengambilan SR dalam sistem penyimpanan pengambilan otomatis HSRS beroperasi di lorong sempit, melayani rak slot truk di kedua sisi lorong. Ia dapat melakukan perjalanan dalam arah horizontal dan vertikal pada saat bersamaan.
9.6.5 Peralatan identifikasi dan komunikasi. Jenis utama peralatan identifikasi dan komunikasi adalah kode batang, teks agregasi, radio, strip, magnetik, isi mesin, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. Pemilihan peralatan penanganan material. Pemilihan perangkat penanganan material didasarkan pada faktor-faktor berikut. 1. Bentuk, berat, dan volume bahan. 2. Jenis material yang akan dipindahkan. 3. Tata letak pabrik, pusat produksi, dan fasilitas lainnya. 4. Jenis bangunan, lebar jalan, koridor, trotoar, tingkat lantai, pintu, tinggi langit-langit, ukuran ruangan, dan tempat penyimpanan bangunan satu lantai dan bangunan bertingkat. 5. Metode arah dan pergerakan material jenis. 6. Jenis mesin dan peralatan mesin yang digunakan untuk produksi. 7. Proses produksi dan metode pembuatannya. 8. Biaya penanganan material. 9. Biaya peralatan penanganan material. 10. Diperlukan efisiensi dan otomatisasi penanganan material. 11. Kehidupan peralatan. 12. Kawan peralatan. 13. Pemeliharaan peralatan penanganan material. 14. Kemudahan pengoperasian. Bab 10. Perencanaan dan pengendalian produksi. 10.1 Pendahuluan. Efisiensi suatu sistem produksi dapat ditingkatkan dengan memproduksi produk dalam jumlah yang dibutuhkan dengan kualitas yang tepat pada waktu yang tepat dalam metode produksi yang paling murah. Perencanaan dan pengendalian produksi (PPC) adalah alat untuk mengkoordinasikan semua aktivitas manufaktur dan menjaga aktivitas manufaktur. Secara garis besar, PPC terdiri dari perencanaan, routing, dan pengiriman dalam proses manufaktur. Perencanaan dan pengendalian adalah dua fungsi manajerial dasar dan saling terkait. Mereka begitu saling terkait sehingga dapat dianggap sebagai suatu fungsi. Perencanaan merupakan kegiatan persiapan, sedangkan pengendalian merupakan fungsi pasca operasi. Perencanaan menetapkan tujuan, sasaran berdasarkan sumber daya yang tersedia dan batasan yang diberikan. Demikian pula pengendalian melibatkan penilaian kinerja. Penilaian seperti itu dapat dilakukan secara efektif hanya jika beberapa standar telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan melibatkan pengaturan standar tersebut. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan jadwal dengan standar yang ada dalam dan penyimpangan dipastikan dan diminimalisir. Gambar 10.1 Fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Gambar 10.2 3 fase perencanaan dan pengendalian produksi. 10.2 Perencanaan dan pengendalian produksi PPC. Tujuan PPC disebutkan sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk memastikan aliran produksi yang stabil. 3. Untuk memperkirakan sumber daya untuk memastikan persediaan optimal. Mengkoordinasikan kegiatan departemen. Meminimalkan pemborosan bahan baku. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Untuk membantu menangkap pasar. Menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk memfasilitasi peningkatan kualitas. Meningkatkan konsumen, mengurangi biaya produksi. 10.3 Perencanaan produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi sekali lagi dapat dibagi lagi menjadi tahap perencanaan awal, perencanaan dan pengendalian kegiatan. Perencanaan awal, perencanaan dan pengendalian dapat dianggap berlangsung dalam suatu urutan waktu. Perencanaan awal diselesaikan sebelum produksi. Perencanaan dilakukan segera sebelum dimulai produksi dan pengendalian dilakukan selama produksi. Fungsi operasional utama dalam perencanaan adalah peramalan, penulisan, pesanan, dan desain produk. Demikian pula fungsi operasional dalam tahap perencanaan adalah perencanaan dan perurutan proses perencanaan dan pengendalian material, pengendalian alat pemuatan dan penjadwalan. Pada tahap pengendalian, fungsi operasional adalah pengiriman. Fungsi operasional ini ditunjukkan pada gambar 10.3. 10.3 Perencanaan produksi, perencanaan dan pengendalian produksi sekali lagi. Berikut gambar 10.3 tahap perencanaan dan pengendalian. Perencanaan sebelumnya ini adalah prosedur yang diikuti dalam mengembangkan dan merancang suatu pekerjaan atau produksi, mengembangkan dan memasang tata letak atau peralatan yang tepat. Ini mungkin melibatkan banyak fungsi organisasi dan memanfaatkan pengamanan desain produk, desain kinerja, dan alat pemilihan dan estimasi mesin yang memungkinkan desain yang tepat. Singkatnya, perencanaan awal menentukan apa yang harus dibuat dan bagaimana hal itu akan dapat di masing-masing sektor manufaktur. Output yang tidak ekonomis dan dalam jumlah besar dapat dihasilkan jika perencanaan awal dilakukan secara efektif. Ramalan ini adalah fungsi penting sebelum perencanaan. Ini mungkin perkiraan penjualan, perkiraan teknologi, atau perkiraan permintaan.
Dia menetapkan target sebelum memulai kegiatan produksi itu apa dan berapa banyak yang harus diproduksi. Peramaan setelah dibahas secara rinci pada bab 3 buku ini. Desain produk ini adalah proses penting lainnya. Desain dan pengambilan produk telah dibahas secara rinci dan pada bab 7 ini setelah suatu produk dirancang, produk tersebut akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, berbagai faktor pertimbangan sebelum merancangnya. Faktor tersebut adalah standarisasi, keandalan, pemeliharaan, pelayanan, reproduktivitas, keberlanjutan, penyelenggaraan produk, kesesuaian kualitas dengan biaya, nilai produk, kualitas konsumen, kebutuhan, dan selera konsumen. Keputusan volume berdasarkan perkiraan juga terlihat bahwa diputuskan atas dasar dibuat memenuhi kepesanan atau dibuat stocking. Di kemudian mengamati bahwa permintaan atau akan meningkat misalkan, maka dia akan membuat persediaan. Jika tidak, dia akan memproduksi hanya setelah menerima pesanan dari peserta pelanggan. Membuat atau membeli keputusan setelah merancang suatu produk, keputusan apa yang akan dibuat dalam pabrik dan apa yang akan dibeli dalam vendor. Yaitu keputusan membuat pembeli keputusan sumber daya dan fasilitas dalam pabrik. Jika tersedia dan jumlah yang cukup, maka akan produksi pabrik. Jika tidak tersedia, maka akan dicermati ketersediaan vendor untuk komponen atau sub nilai yang sama dan harus dibeli dari vendor tersebut. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Satu, biaya komponen yang lebih rendah karena perusahaan tidak perlu membayar biaya overhead atau keuntungan vendor. Dua, meningkatkan ketersediaan karena perusahaan tidak harus bergantung pada vendor. Tiga, faktor kualitas yang lebih baik, persediaan sumber daya manusia untuk memproduksi komponen, menjaga kerahasiaan desain atau kerahasiaan dagang. Keputusan membeli dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Satu, penyedia biaya lebih rendah, kualitas lebih tinggi dengan pengiriman lebih cepat oleh vendor. Tiga, dua, diperlukan mesin khusus untuk memproduksi barang tersebut. Biaya pembelian lebih rendah dibandingkan biaya produksi. Empat, memegang hak paten untuk pembuatan barang oleh vendor. Kemampuan vendor dalam memenuhi kebutuhan pembeli mengenai kualitas, kuantitas, harga, dan jangka waktu pengiriman. Perencanaan tahap ini menentukan di mana dan kapan produksi akan dibuat. Ini mencakup urutan operasi, produksi, dan jadwal waktu produksi. Peraturan ini juga menyatakan prosedur untuk perencanaan dan pasokan material, pemuatan dan pengiriman mesin untuk menjalankan fungsi yang dengan baik. Diperlukan catatan kinerja masa lalu dan statistik pengendalian yang dapat diperoleh dari perencanaan, pengendalian biaya atau kemajuan. Rute di bawah fungsi ini jalur dan urutan operasi ditetapkan. Untuk melakukan operasi ini, kelas mesin dan pesanan yang dibutuhkan juga ditentukan. Tujuan utama dari routing adalah untuk menentukan urutan operasi terbaik dan termurah dan memastikan bahwa urutan ini diikuti dengan ketat. Tujuan utama dari pengurutan pengerjaan pada mesin yang berbeda adalah meminimalkan waktu menganggur pada mesin. Detail pengurutan dengan aturan Johnson telah dibahas pada bab 17 buku ini. Gambar rute ini adalah dokumen memberikan informasi dan instruksi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Ini mendefinisikan setiap langkah operasi dan jalur yang akan dilalui produk dan atau pekerjaan selama operasi. Gambar rute terdiri dari informasi berikut. Satu, operasi yang diperlukan dan urutan yang diinginkan. Dua, mesin atau peralatan yang akan digunakan. Tiga, waktu pengaturan dan pengoperasian. Tiga, empat, peralatan zip dan peralatan yang diperlukan. Lima, gambar detail parts, assembly dan final assembly. 6. Spesifikasi desain produk, desain bahan baku yang akan digunakan, parameter manufaktur dan operasi serta spesifikasinya, prosedur pemeriksaan dan alat metrologi yang digunakan untuk pemeriksaan, instruksi pengembangan dan penanganan suku cadang atau subperakitan. Memperkirakan estimasi berkaitan dengan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang ketika pesanan produksi dan lembar operasi tersedia dengan lembar spesifikasi kecepatan dan penggunaan lampiran dan metode tambahan. Waktu operasi dapat ditemukan akibat hal ini dapat mengakibatkan penyebaran waktu operasi yang luas dan fluktuasi yang terlalu besar serta memungkinkan kestabilan dalam jadwal waktu. Memperkirakan tenaga kerja, kapasitas mesin, dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi target yang direncanakan adalah aktivitas utama sebelum menganggarkan sumber daya. Pemuatan adalah proses menugaskan pekerjaan tertentu ke mesin manusia atau pusat kerja berdasarkan prioritas relatif dan pemanfaatan kapasitas. Hal ini memastikan pemanfaatan sumber daya secara maksimal secara manusia dan mesin
serta memiliki kemacetan dalam produksi. Gambar 10.4 bagian beban GAN. Gambar 10.5 bagian penjadwalan GAN. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi menentukan apakah sumber daya untuk melaksanakan rencana telah tersedia dan jika tidak, mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Hal ini masuk pada tahap memastikan bahwa tindakan yang direncanakan dilaksanakan secara utuh. Pengendalian memulai rencana pada waktu yang tepat dengan menggunakan pengiriman dan setelah itu pengendalian membuat penyesuaian yang tepat melalui kemajuan untuk menangani keadaan tak terduga yang mungkin timbul. Hal ini mencakup pengakuran hasil aktual, perbandingan hasil dengan tindakan yang direncanakan dan pemberian informasi kembali pada tahap perencanaan untuk membuat penyelesaian yang diperlukan. Pola pengendaliannya terlihat pada pengendalian material, pemanfaatan mesin, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya, dan pengendalian kualitas. 10 faktor yang mempengaruhi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi PVC adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan komputer. Saat ini komputer digunakan di sebagian besar aktivitas produksi seperti otomasi, manufaktur, registrasi komputer, desain dan manufaktur berbantuan komputer, perencanaan proses berbantuan komputer, pengendalian pengawasan berbantuan komputer, teknologi informasi dan komunikasi, identifikasi frekuensi radio, otomatisasi sistem penyimpanan dan pengambilan, dan lain-lain. 2. Variasi musiman dalam permintaan. Permintaan terhadap produk tertentu dipengaruhi oleh musim. Misalnya payung, pakaian wol, dan bisa harus mempertimbangkan perusahaan tersebut ketika merencanakan dan mengendalikan aktivitas input dan output. 3. Uji pemasaran. Dengan strategi pemasaran agresif, produk baru harus diuji pasaran untuk mengetahui trennya. Ini adalah operasi siklus pendek, bersifat intermiten, dan seringkali mengganggu produksi reguler. 4. Layanan purna jual. Hal ini menjadi parameter penting untuk perluasan target pasar. Dalam menunjang layanan purna jual, banyak barang yang dikembalikan untuk diperbaiki, pekerjaan yang tidak terjadwal, dan juga membebani jalur produksi. 5. Kerugian karena faktor yang tidak dapat diproduksi. Kerugian dapat terjadi karena kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan kesulitan input produksi, terutama material dan komponen. Hal ini tidak dapat diprediksi. Kekurangan input atau gangguan pasokan input karena faktor-faktor tersebut mengganggu jadwal produksi yang direncanakan baik dari segi waktu dan kuantitas. 10.4 faktor yang mempengaruhi PVC. 6. Kerugian karena faktor yang dapat diprediksi adanya kehilangan input karena fenomena rekayasa alam seperti kerugian produksi dan perubahan konsumsi bahan serta terjadinya cacat. 7. Produksi pesanan dan banyak kejadian di mana-mana pada menit-menit terakhir penentuan prioritas pesanan yang terjadi karena tekanan eksternal. Perubahan prioritasnya seringkali ditentukan oleh tingkatan manajemen yang cukup tinggi. 8. Perubahan desain oleh R&D dan Departemen Teknik memaksa PVC untuk mengubah bahan masukan dan proses. 9. Penolakan dan penghentian. Dalamnya kejadian ketika supermarket bahan barang jadi ditolak dalam tahap produksi atau pemeriksaan akhir, bisa harus memenuhi perencanaan dari menangani pengerjaan ulang tanpa mengaruhi kualitas yang dijadwalkan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.